Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan banyak kenikmatan, di antaranya sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya pada pertemuan ini kami akan melanjutkan tema mata pelajaran akidah akhlak pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali yang pertama dulu sudah sampaikan tentang riya atau riya. Pertemuan ini kita akan mengulas tentang akhlak tercela, nifak. Sebelum kita mengawali pembelajaran ini, marilah kita membaca basmalah bersama agar apa yang kita lakukan benar-benar membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, nifak adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dibenci oleh Allah, dan akan membawa kerugian bagi pelakunya. Oleh karenanya perlu kita ketahui agar kita semua dapat menghindari perbuatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang perlu kita ketahui tentang apa pengertian dari nifak. Nifak berasal dari bahasa Arab, dari kata nafiko yanfiku nifakon, yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu menyembunyikan, bisa berpura-pura, ngumpetke. Bahasa Arabnya nifak. Tapi yang dimaksud pengertian nifak menurut istilah yang kita bahas pada materi pembelajaran ini, yaitu perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanan dengan ucapan dan tindakan. Jadi nifak itu tindakannya seolah-olah bagus yang diperlihatkan, akan tetapi tidak dilakukan dengan tulus ikhlas karena Allah. Tapi perbuatan bagus itu, perbuatan amal ibadah itu dilakukan untuk menutupi kekafirannya, ketidaksenangannya, ketidakpatuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orangnya yang memiliki sifat nifak, seringkali kita dengar, yaitu orang munafik. Munafik itu artinya orang yang memiliki sifat nifak. Nah, bagaimana contohnya orang yang memiliki sifat nifak? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 14, Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafik itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan, saya sekarang sudah iman seperti kalian. Tobat aku saiki. Ya sing asale salat saiki aku wis kepengin salat temenanan. Ya salat. Wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum. Tetapi ketika ia kembali bertemu dengan teman-temannya yang kafir, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Aku ki jajeg kaya kowe, ora usah kuwatir aku nak kumpul karo wong sing iman. Aku salat kan ya jenenge wong ya toleransi lah. Padahal salat ku marai apa? Aslinya aku ora percaya wong salat ora marai sugih. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami hanya berolok-olok, aku mau berpura-pura untuk menyenangkan hati mereka karepe. Selanjutnya anak-anak yang kami cintai, bahwa sifat nifak atau perbuatan nifak itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama dinamakan nifak i'tiqadi, nifak sing bangsa ati atau i'tiqad. Definisinya apa itu nifak i'tiqadi? Yaitu melakukan perbuatan orang beriman tetapi hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dheweke yang nglakoni salat, tapi tek salat itu ora temenanan, hanya untuk mengelabui rumangsane, ngapusi Gusti Allah. Yang penting lah salat. Perkara soal kualitas salat tidak diperhatikan. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, innal munafiqina yukhati'una Allah wa huwa khati'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu karepe menipu Allah. Alah salat ya sak karepe dhewe, karepe sing penting salat. Ini lah wis direken salat. Padahal sesungguhnya Allah lah yang menipu mereka. Karena rek punya iman, dheweke senajan salat tapi salate ora bakal diterima Gusti Allah. Sing rugi ya awake dhewe. Bila salati kamu kusala. Sebab apa teh salat mau? Yuraunan nasa,
Karena oleh sholat didasari krana menungso. Lah piye aku ora sholat wong kancaku do sholat, aku ya gur melu sholat. Tapi ora diniati oleh sholat iku mau krana ibadah karo Gusti Allah. Jadi ya sholate ya sak penake. Ya kaya apik men diarani wong apik. Dikhusuk-khusukno karepe men diarani wong ku salate temenanan tapi atine eleh. Jane aku wegah kon salat. Itu namanya nifak i'tiqadi. Yang kedua dinamakan nifak amali. Yaitu nifak sing bangsa perbuatan. Yang bisa dilihat oleh manusia. Lah apa itu? Nifak amali mengingkari kebenaran dalam bentuk perbuatan. Dia nglakoni amal kebaikan yang tidak sesuai dengan tatanan agama. Dijelaskan Rasulullah dalam hadisnya, ayatul munafiqina salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ata akhlafa wa idza tumina khana. Nah diterangke di dalam syair Nasidariyah, dalam bicara selalu dusta, mengingkari janji-janjinya, bila dipercaya selalu berkhianat, hati dan lahirnya tak sama. Itulah orang munafik, orang yang punya muka dua, munafik, munafik, munafik. Itu perbuatan orang munafik. Cirinya ada 3. Nak ngomong rak tahu jujur, nak janji gampang mengingkari, kakean janji. Monggo arep kakean janji, maka dia akan banyak mengingkari. Karena apa? Dia tidak tahu nek sing jenenge janji itu adalah hutang dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan manusia maupun hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong munafik ya ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kenyataane dia yang ngaku Islam, ngaku iman, tapi salate sak penake dhewe ora konsisten. Kumpul kancane salat melu salat, nah ora ana wong ya ora salat. Itulah orang munafik. Untuk selanjutnya anak-anak, setiap perbuatan yang tercela, yang dilarang oleh Allah, pasti akan berakibat buruk bagi pelakunya. Lah apa akibat yang akan ditanggung oleh orang munafik? Di dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 145, jelas-jelas Allah mengancam orang munafik dengan ancaman yang sangat pedih. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira.
Sesungguhnya orang-orang munafik besok di akhirat akan ditaruh di lapisan paling bawah dari neraka, dan tidak akan ada seorang pun yang menolongnya. Itulah ancaman Allah bagi orang-orang munafik. Manggone bakal nok neraka didokokne lapisan sing paling bawah. Siksa sing paling berat, sing cerak geni, sing pertama. Mengapa demikian? Karena orang munafik ini sumber kekacauan, sumber kerusakan di dunia, karena tidak mengikuti aturan agama, sedangkan dia mengaku orang beragama, sehingga merusak agama Islam yang jelas mengajarkan nilai-nilai kebaikan, bisa menjerumuskan orang. Nak kon ngaji yo pinter, tapi sikap perilakunya tidak sesuai, sehingga ada yang mencibir, wong Islam kok ngono, jadi Islamku apik, nah, membawa nama buruk agama Islam. Demunung wong sing ra ndek agama cetha jelas macem, wong ancen ora Islam ya ora salat. Tapi orang munafik munine Islam ya maca syahadat tapi orang ngerti karepe. Dia terang-terangan menjelek-jelekan agama Islam. Oleh karena itu, anak-anak, wajib bagi kita untuk menghindari sifat-sifat nifak ini dalam kehidupan sehari-hari, agar kita menjadi orang yang benar-benar beriman, sehingga kita menjadikan manusia yang mulia di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa caranya? Ya, kita harus berhati-hati dalam bertutur kata. Bertutur katalah yang jujur. Yang kedua, tepati janji, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia, agar kita menjadi orang yang mulia, orang yang dipercaya. Sebab namanya janji hutang. Bagaimana kita kalau sudah menyatakan diri sebagai orang yang beriman, orang Islam, ya harus nilai-nilai ajaran keislaman harus benar-benar kita refleksikan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah sholat sing temenanan, nah, sebab sholat itu sumber agama, sumber kekuatan agama. Nek wis ora gelem sholat kaya apa imane diragukan. Yang ketiga, kita kalau menerima amanah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti kalian dipercaya oleh orang tua, disekolahkan untuk menuntut ilmu, agar kalian menjadi orang-orang yang berilmu, berakhlakul karimah oleh Allah maupun oleh orang tua, harus benar-benar dilaksanakan.
sekolah niatnya ditoto semata-mata mencari ilmu, bukan dibuat alasan untuk mencari sangu. Pak pindah sekolah tapi wis disangoni, disarapi, malah ora tekan sekolahan. Itu namanya mengikuti orang yang munafik. Kalau itu dilakukan dengan kesengajaan, ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Inti dari apa yang saya sampaikan, harus kalian mampu menjawab pertanyaan satu, apa arti munafik? Yang kedua, apa arti nifak? Yang kedua, apa sebutan orang yang mempunyai sifat nifak? Ada berapa macam nifak? Yang ketiga, apa dampak akibat buruk bagi orang yang memiliki sifat nifak? Yang terakhir, bagaimana agar kita terhindar dari sifat nifak? Demikian, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.